Salam saudara. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wow, saya percaya Jemaat GBI meskipun dalam suasana pandemi endemi, saya percaya semuanya tetap bersukacita. Amin. Amin. Coba perlihatkan wajah kanan kiri kepada Tuhan. Mana senyumnya buat Tuhan? Lambaikan tangan buat Tuhan. Pagi ini kita mau bersukacita. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Amin. Manusia boleh berjanji dan mungkin banyak berjanji, tapi jarang ditepati. Tapi Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Sebab Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Dan saya percaya pagi ini Jemaat GBI siap untuk memuji Tuhan, bersukacita karena berkat-Nya yang selalu baru setiap hari. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur karena kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Boleh Engkau nyatakan selalu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini karena penyertaan-Mu. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena kami rindu untuk memuji memuliakan nama. Kami rindu untuk bersenang-senang, saling dengar-dengaran tentang firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah kebenaran, dan bukan karena roti yang menghidupi kami, tapi karena ketika kami menghidupi firman-Mu, itulah kekuatan. Pagi hari ini Tuhan, mari urapi kami setiap hamba-hamba-Mu, urapi kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat. Kami percaya jika mereka menemukan Engkau, sakit, penyakit, dan pergumulan akan dipulihkan. Itulah janji-Mu ya Tuhan, dan mari pagi ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah yang kami percaya. Hanya kepadamu ya Tuhan kami minta perlindungan. Oleh karena itu pagi ini kami mau memuji Engkau. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
Engkau yang layak kami agukan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang cerah pagi ini buat kami semuanya, sehingga kami, ya Tuhan, boleh dengan sungguh-sungguh kami mau memuji Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-hambamu, urapi anak-anakmu, urapi jemaatmu di tempat ini, biar kami beroleh roh sukacita, roh kebenaran hadir di tempat ini, hadir di ruangan ini, menguasai kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh dengan hati penuh sukacita siap memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Berikan senyum kanan kiri buat Tuhan pagi ini. Wow, luar biasa. Saya percaya seminggu sudah kita berpisah, tapi hari ini kita berkumpul kembali dan Tuhan kumpulkan kita bersama-sama boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun ini hanya virtual, tapi Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa tidak ada kasih, tidak ada yang lain yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita masuk gerbangnya bersama-sama, kita masuk hadiratnya. Kita mau bersenang-senang karena Tuhan baik, sangat baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. anugerahnya Tuhan kekal selama-lamanya, dan ini harus menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita. Kasihnya tidak pernah habis-habisnya buat saudara dan saya. Oleh karena itu pagi ini mari kita benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sebab ketika hadirat Tuhan turun, percayalah kesembuhan, pemulihan, dan sukacita akan dinyatakan atas kita semuanya.
Oh, tepuk tangan buat Tuhan buat pagi hari ini yang indah. Mari Bapak Ibu Saudara, waktunya kita memberi buat Tuhan yang terbaik. Biarlah menjadi bagian kita. Sebelum kita memberikan kepada Tuhan, mari kita deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, sambil persembahan diedarkan, mari kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita terus bekerja buat Tuhan. Kita menjadi rekan-rekan kerja, karena kita adalah kawan pekerja Allah. Sama-sama berikan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan. Amin.
pagi ini. Coba sekali lagi berikan senyum, pamerkan gigi Anda yang putih buat kanan kiri saudara. Kita mau dibangun di atas dasar firman. Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Mari saudara yakin ketika saudara menghidupi firman Tuhan, maka saudara akan memperoleh kemenangan. Karena ini janji Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh makanan, oleh keadaan, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, pagi hari ini mari kita yakini bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Dan ketika Tuhan bertindak, kita akan diberikan kemenangan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Yes Tuhan, terima kasih. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya amin, amin, serahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara-saudara, kita yakini pujian ini bahwa ketika kita ditopang oleh tangannya, maka ada kemenangan, ada perlindungan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Imani dan jadikan rema pujian ini, bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pengharapan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, merindukan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, mari lawan kami Tuhan di pagi ini, mari jamah Tuhan setiap kami. Hadirlah Engkau di rumah kami masing-masing. Siangkara para kanaya siangkaramu, kuriara bakara baya siangkaramu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Siangkara bakara baya siangkaramu. Mari lawan Tuhan, mari lawan pagi hari ini. Mari jamah Engkau hadir, Engkau hadir. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh bersyukur kepadamu. Oleh karena kebaikan-Mu kami masih Kau berikan kesempatan untuk ada di bumi. Semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh menerima pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Perkenankan kami untuk ibadah kepadamu. Kami beribadah oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Biar menjadi kerinduan umat-Mu untuk menyenangkan hati-Mu, jadi kerinduan bagi kami untuk menyukakan hati-Mu dengan pujian, dengan penyembahan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami rindu firman-Mu. Manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan di pagi ini berbicaralah Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkaryalah, bekerjalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Mari angkat Alkitab kita. Mari sama-sama kita deklarasikan.
Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GPI WTC Karanganyar. Hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, masih dalam rangka bulan pekabaran Injil dan misi. Kita tahu bahwa pekabaran Injil dan misi merupakan tugas utama gereja. Saya ulangi sekali lagi supaya setiap kita mendengar bahwa pekabaran misi dan pekabaran Injil dan misi merupakan tugas utama gereja. Itu sebabnya setiap bulan Oktober Gereja Bethel Indonesia menjadikan bulan Oktober sebagai bulan pekabaran Injil dan misi. Supaya apa? Supaya seluruh jemaat yang ada di wadah Gereja Bethel Indonesia diingatkan kembali, dibangkitkan kembali bahwa jemaat, pengerja, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dari diaken, dari pengerja, dari majelis, pendeta, gembala, semua memiliki tugas utama, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa pekabaran Injil dan misi merupakan tugas utama gereja yang tidak akan pernah berubah. Saya ulangi sekali lagi. Pekabaran Injil dan misi merupakan tugas utama gereja yang tidak akan pernah berubah. Apakah kita hanya cukup tahu saja bahwa pekabaran Injil dan misi merupakan tugas utama gereja? Tentunya tidak. Tentunya tidak hanya cukup tahu. Itu sebabnya nomor satu, kita harus berdoa minta tuntunan Tuhan untuk bisa ambil bagian terlibat dalam pekabaran Injil dan misi. Jangan hanya jadi penonton, sebab penonton tidak pernah mendapatkan hadiah, penonton tidak pernah mendapatkan mahkota. Kalau Bapak Ibu melihat sepak bola, melihat balapan motor, maka hanya orang yang ikut berlomba, yang ikut terjun di dalamnya, yang ikut main, dia yang dapat hadiah, dia yang dapat mahkota, dia yang dapat piala. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan pekabaran Injil dan misi, jangan jadi penonton. Kita harus berdoa minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa terlibat di dalamnya. Kita harus minta kepada Tuhan, pakai hidupku Tuhan untuk menjadi alat menuntaskan amanat aku. Yang kedua, kita harus membuat rencana. Kita tidak hanya berdoa minta tuntunan Tuhan, tetapi yang kedua, kita harus membuat rencana. Kita harus membuat planning. Di bulan pekabaran Injil dan misi ini harus ada rencana, harus ada planning setiap pribadi apa yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, kita harus mengatur strategi bagaimana kita bisa mengabarkan Injil
mengerjakan misi. Dan yang keempat, kita harus action. Kita harus mulai mengerjakannya. Jadi 4 hal ini mari Bapak Ibu di bulan pekabaran Injil dan misi, mari kita mau sama-sama kita kerjakan. Jadi nomor 1, minta tuntunan Tuhan. Minta supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus membuat rencana, harus membuat planning. Dan yang ketiga, harus atur strategi. Dan yang keempat, harus action, harus ada yang kita kerjakan. Dan saya sedang mengerjakannya. Saya juga sedang berdoa dan membuat rencana, membuat strategi, dan sebentar lagi akan action untuk memberitakan Injil dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Sudah ada planning dalam benak saya untuk dikerjakan minggu depan ini. Saya harap kita akan lakukan bersama-sama di bulan pekabaran Injil dan misi. Yang siap katakan amin. Minggu yang lalu kita diajar firman Tuhan mengenai penginjil dan karakternya. Panjang lebar saya bagikan bagaimana karakter itu begitu penting bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Hari ini kita akan belajar Yesus merupakan teladan penginjilan sejati. Yesus teladan penginjilan sejati. Kita akan buka di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan Matius pasal 9. Judulnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-39. Markus pasal pertama ayat 39. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 kitab yang kita baca, di sana murid-murid menuliskan, Matius dan Markus, mereka menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di bumi. Mereka mencatat Tuhan Yesus memberitakan Injil. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Yesus bukan hanya Tuhan. Dia bukan hanya firman yang menjadi manusia. Dia bukan hanya juru selamat. Dia bukan hanya utusan. Dia bukan hanya nabi. Dia bukan hanya rasul, bukan hanya guru, bukan hanya gembala, namun ia juga adalah penginjil. Mengapa Yesus yang adalah Tuhan terlebih dahulu memberitakan Injil? Karena penginjilan dalam bahasa Yunani adalah evangelion.
Evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Sehingga penginjilan bukan sekedar berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan, melainkan menyampaikan kabar baik. Sekali lagi saya ulangi, bahwa penginjilan bukan sekedar berkhotbah, bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan, melainkan menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa manusia, mati di atas kayu salib, dan setiap orang yang percaya dan menerima namanya, dia menerima pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya kepada nama Tuhan Yesus akan memperoleh hukuman yang kekal, yaitu kematian di dalam neraka selama-lamanya. Itu sebabnya kabarkanlah berita baik ini kepada seluruh keluargamu, kepada tetanggamu, kepada semua orang, supaya mereka diselamatkan. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin secara tidak langsung menonton tayangan ini, hari ini saya sampaikan kabar baik bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian hidup di dalam surga, ada kepastian pengampunan dosa. Itu sebabnya hari ini terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu. Berdoalah, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati bagi dosaku, Engkau mengampuni dosaku, Engkau mati di atas kayu salib menebus hidupku, dan aku percaya kepadamu. Penginjilan adalah menyampaikan kabar baik. Itu sebabnya kemarin kita belajar tentang karakter penginjil. Sebab yang akan kita sampaikan merupakan kabar baik. Pembawa beritanya mesti berkarakter yang baik. Kalau Tuhan saja, Tuhan Yesus memberitakan Injil, sudah seharusnya saya dan saudara sebagai murid Tuhan Yesus juga harus memberitakan Injil. Semua jemaat harus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham, berkata, penginjilan bukan suatu panggilan yang ditentukan secara khusus bagi para pendeta. Saya percaya suatu prioritas terbesar gereja masa kini adalah untuk memobilisasi kaum awam untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Wow, ini waktunya saudara dan saya menuntaskan amanat aku, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang. Mengapa Yesus menjadi teladan penginjilan sejati? Ada 4 hal yang pagi hari ini kita akan belajar. Nomor 1, lingkup kerja Tuhan Yesus. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat 35, maka di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi lingkup kerja Tuhan Yesus adalah desa dan kota. Jadi saudara yang di desa tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tuhan Yesus ada di desa memberitakan Injil. Jangan mentang-mentang di desa,
Aku di desa, Pak, tidak usah memberitakan ini. Yesus di desa memberitakan Injil. Saudara yang tinggal di desa, saudara harus memberitakan Injil di desa-desa. Tetapi juga dikatakan ke semua kota yang tinggal di kota juga tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Semua tempat harus kita jangkau supaya mendengar kabar baik. Yang percaya katakan amin. Jadi lingkup kerjanya sangat luas. Dari desa ke kota, dari kampung-kampung, dari bukit-bukit. Mari beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada semua orang. Mengapa Yesus menjadi teladan penginjilan sejati? Yang kedua adalah dasar yang penting, ada program, ada yang sedang dikerjakan dan tidak membatasi diri dan tidak mengotak-ngotakkan. Artinya semua orang dijangkau, semua orang harus dengar kabar baik ini. Yesus lakukan itu. Ia memberitakan Injil di rumah ibadat, bahkan di tempat-tempat lain, menjangkau semua orang. Bahkan seorang wanita Samaria, seorang yang penuh dengan dosa pun tidak luput dari sasaran Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Baik orang kaya, orang miskin menjadi sasaran Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Ada Sakeus, seorang pemungut cukai, orang yang kaya, menjadi sasaran Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sebab semua orang membutuhkan keselamatan. Ada program, ada yang sedang dikerjakan. Tidak membatasi diri, menjangkau semua. Bahkan nelayan-nelayan pun dijangkau oleh Tuhan Yesus. Semua orang. Mari Bapak Ibu, jemaat GBI-WTC Karang, jangkau semua orang. Kenapa Yesus menjadi teladan penginjilan yang sejati? Yang ketiga ialah apa yang ia kerjakan. Ia mengajar dengan didasari pada kasih, menyatakan kasih, mengajar dengan kasih, memberitakan Injil, memberi jawaban, bahkan menyembuhkan orang sakit. Artinya memberi bukti langsung, mengusir setan-setan, artinya mengalahkan kegelapan, memberi kuasa, menuntun kepada kemajuan, dan ia juga mengutus, artinya mengangkat status serta memberi kepercayaan. Bukankah kita ini sebagai murid, bukankah pada saat Tuhan Yesus dia terangkat ke surga, maka dia memberikan janji di dalam Kisah Para Rasul ayat pertama, pasal pertama ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita murid-murid Tuhan Yesus?
Saya percaya kalau kita menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita akan jadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik di kota ini, dimanapun kita berada. Kenapa Yesus menjadi teladan dalam penginjilan? Kenapa dia menjadi teladan penginjilan sejati? Karena yang keempat adalah jam kerja. Tadi yang pertama, karena lingkup kerjanya sangat luas dari desa ke kota. Tapi yang kedua, dia punya dasar yang penting, artinya ada program, ada yang dia sedang kerjakan, ada yang sedang ia lakukan, ada yang sedang ia jangkau, dan yang ketiga yang ia kerjakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jam kerjanya. Jam kerjanya adalah dari hari masih gelap sampai hari sudah gelap. Wow. Berarti Tuhan Yesus tidak pernah mengenal lelah. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah mengenal lelah, tetapi memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Waktu dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, masih ingat Yesus tertidur di buritan. Sekalipun tidak mengenal lelah, tapi memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Tetapi memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan orang banyak dan murid-muridnya. Dia punya waktu untuk, bahkan untuk peduli dengan orang sekitar. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan penginjilan sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Mari ikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari belajar dari Yesus. Karena Yesus teladan penginjilan sejati. Saya akan tutup dengan kisah penginjil di Afrika. Ada seorang suami istri, namanya David dan Silva. Mereka berdua pergi memberitakan Injil ke Afrika. Dan kemudian bersama dengan anaknya, mereka pergi ke satu desa. Dan ketika tiba di desa itu, maka mereka ditolak karena mereka tidak bisa masuk ke desa itu karena kulit mereka berbeda. Orang-orang desa itu berkata, kalau orang kulit putih masuk ke desa kami, maka dewa-dewa kami akan marah. Lalu penginjil ini kemudian mereka mengalami satu persoalan yang sangat berat. Mereka tidak bisa menjangkau desa itu. Tetapi ada seorang anak kecil yang datang kepada penginjil ini. Dan kemudian apa yang dialami oleh penginjil ini? Penginjil ini akhirnya dia kehilangan istrinya. Pada saat istrinya hamil, tiba-tiba istrinya terkena demam malaria dan meninggal pada waktu melahirkan. Dan apa yang terjadi? Kemudian sambil menguburkan istrinya, dia kecewa dengan Tuhan, dia marah dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah berkorban untuk memberitakan Injil di daerah ini, tetapi tidak seorang pun yang mau mendengar berita Injil. Hanya seorang anak kecil saja. Bahkan istri saya yang pandai, yang cantik, harus mengalami kematian. Lalu penginjil ini pulang dengan kekecewaan yang berat kepada Tuhan, dan dia tidak mau lagi berbicara tentang Tuhan. Setiap kali ada orang berbicara tentang Tuhan, dia akan marah, dia akan sangat kecewa.
dan orang akan dimaki-maki, dan itu dialami. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata beberapa tahun kemudian terjadi satu kebangunan rohani yang hebat di daerah itu, dan ternyata anak kecil yang dilayani oleh penginjil dialah yang dipakai oleh Tuhan membawa kebangunan rohani di daerah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini jangan remehkan seorang, mungkin anak kecil yang kita layani, yang mendengar Injil. Jangan remehkan, sebab siapa tahu mereka dipakai Tuhan di kelak kemudian hari. Pesan melalui kesaksian penginjil, mari jangkau siapapun juga, beritakan Injil, dan jangan pernah berhenti, sebab Tuhan bisa memakai siapapun untuk membawa kebangunan rohani di kota. Saya berdoa supaya setiap kita di pagi hari ini jangan berhenti, jangan diam hanya menjadi penonton. Mari lakukan untuk pekabaran Injil dan misi di kota kita. Tuhan memberkati. Saya mau ajak untuk kita menerima tubuh dan darah melalui perjamuan kudus yang kita siapkan masing-masing. Bukankah roti dan anggur ini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus? Bukankah ini bentuk kasih Tuhan kepada kita? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Tubuhnya, darahnya tercurah untuk kita. Mari melalui perjamuan kudus Tuhan mengingatkan supaya ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Melalui perjamuan ini kita diingatkan untuk terus memberitakan kematian Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dalam. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami mengangkat roti dan anggur ini melalui para pemimpin rohani, Engkau memberitahukan bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dalam nama. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, Syandara para bata kara para. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Oh, Syandara para. Kami semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih. Oh, Syandara para baya syandara bara syandara bara. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Mari zaman Tuhan untuk kami diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, diberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang di kota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini umat-Mu telah beribadah. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Kau pakai untuk menginjil Tuhan, menyampaikan warta-Mu, yaitu warta firman-Mu Tuhan, supaya setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau, biar melalui kehidupan kami Tuhan, kami menjadi berkat, dan kami percaya Tuhan, oleh kehidupan kami bisa menginjil Tuhan setiap daerah, setiap kota, setiap pelosok-pelosok Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat negeri kami Tuhan. Ampuni Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan. Bapak, kalau saat ini ada demonstrasi Tuhan untuk Indonesia Tuhan, Bapak, jamah para pemimpin Indonesia ini supaya mereka memimpin Indonesia dengan adil. Bapak, lawat Indonesia supaya Indonesia Tuhan dijauhkan dari keburukan ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui demonstrasi ini Tuhan, mereka sadar dan dia kembali di jalan-jalan yang benar Tuhan, supaya mereka tidak merusak bangsa ini Tuhan, tapi biarlah mereka berdemonstrasi supaya bangsa Indonesia ini lebih lagi untuk Pancasila ditegakkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan, perlindungan, biarlah penyertaan Bapak Jokowi ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyentuh Bapak Jokowi Tuhan, karena kami tahu bahwa Bapak Jokowi adalah pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Bapak, kami berdoa setiap gereja-gereja-Mu. Kalau GBI sekarang di usia yang ke-50 tahun Bapak, kami percaya apa yang telah menjadi misi dan misi Tuhan, kami percaya untuk Indonesia ini akan digenapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak buat GBI Tuhan di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan di seluruh Indonesia akan ada GBI, ada pos PI yang akan didirikan. Dan terima kasih Bapak, terima kasih. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh GBI. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat GBI WTC Karanganyar yang ada di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melawat umat-Mu, melawat setiap pengerja, setiap
yang terlibat di dalam GBI Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan telah sediakan buat GBI Karanganyar ini. Tuhan, kalau GBI Karanganyar mempunyai proyek Tuhan untuk menanam Tuhan, untuk sayur-sayuran Tuhan, kami percaya semua ini kami awali dari perkara kecil dan kami percaya Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Mereka yang Tuhan membutuhkan bimbingan rohani Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Tuhan telah mengurapi mereka, mengurapi umat-Mu, dan yang sakit oleh bila-bila Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus menyertai hidup saudara sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah saudara pada waktu masuk, diberkatilah saudara pada waktu keluar, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, sekolahmu, dan apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil supaya namanya dipermuliakan dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan